Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Saya akan belajar, ya, menunjukkan belajar, saya juga belajar, ya, belajar tentang cara style clap. Jadi saya tidak menggunakan footer karena kuncinya yaitu pada itu, ya, penggunaan kunci yang tepat saja, dan kapan posisi topnya itu, karena topnya ada dua, atau kompresi dan top saat setelah buang itu. Oke, baik, ini karena kita belajar, jadi ini kita tidak menggunakan sepeda motor asli, jadi kita hanya media aja ini, ya saudara, ya. Ini, ya, ini bahan untuk stylenya. Kemudian ini, ya, kunci kunci ring 89. Kemudian ini tang cucut, ya. Kemudian ini kunci style clapnya. Oke, baik, kita akan mulai, ya. Intinya jangan sampai kita kesalahan prosedur ketika menggunakan kunci clap, kunci style clapnya dan kunci pengendornya itu, ya. Jadi jangan sampai salah, dan posisi top itu bagaimana. Oke, baik, nanti, oke, sekarang saya akan coba sama-sama belajar. Oke, kalau keliru mohon dibetulkan. Baik, pemirsa, ini, ya, saya hanya belajar, ya, saya juga belajar style clap, saudara. Jadi ini bahan untuk saya belajar, ya. Oke, baik, supaya paham, ini kita buka aja, ya. Ini kalau ini kan kalau, nah, ini kalau dipasang di motor, tapi ini nggak bisa dilepas karena dilepas itu yang ini. Nah, ini kita lepas, ya, pakai kunci shock, saudara, ya. Jangan pakai kunci ring, tidak boleh pakai kunci shock, saudara, ya. Ini pakai ring adanya ini, saudara, ya. Jadi ini kita lepas kalau untuk belajar, tapi kenyataan kalau kita mau belajar boleh kalau kita praktek asli di motor tidak perlu dilepas. Jadi yang dilepas cukup businya, ya. Nah, businya dilepas dulu, ya, kalau mau nyetel motor asli itu, ini businya dilepas, ya, busi, ya, karena untuk supaya nanti kompresinya hilang. Nah, apa itu saat kita geser ke top mudah. Nah, ini harus posisinya, kalau kita setel harus posisi top kompresi, saudara. Nah, kita lepas saja, ya, supaya tahu, ya. Kita bisa lepas, ya, ini biar mudah. Oke, kita lepas dulu. Ini kita lepas, ya, kita ingin tahu saja, ya. Ini, saudara, saat kita style clap itu posisinya harus pada posisi top kompresi, jangan top buang mau hisap. Nah, ini ciri-ciri top kompresi itu, ini, saudara. Saat nanti kita gerakkan, ini bisa gerak bebas, saudara, ininya masih ada gerakan bebas, berarti dia top kompresi. Nah, ini, nah, ya kan, nah, ini, ya, berarti dia top kompresi seperti ini. Nah, ini dia top kompresi, saudara. Nah, ini lurusnya ini seperti ini. Kalau di Honda ini ada noknya ini. Nah, ini ada titiknya, berarti depan sana. Nah, tadi kan gini. Nah, itu top kompresi. Lah, bedanya apa? Nah, ini top kompresi itu seperti ini. Nah, nanti ada beda sedikit antara kompresi dengan top buang mau hisap. Nah, ini. Oke, sekarang saya buat top hisap, buang mau hisap. Saya masukkan ke depan, ya. Nah, ini kalau realnya, saudara, ya, kalau saat seperti ini kita style itu nanti ngobos, saudara, karena ada perbedaan nok sedikit. Jadi saat top kompresi dengan top hisap mau buang, ya, ini juga top, saudara. Jadi saat ini piston ini ke depan, tapi setelah buang dia mau hisap, ya. Jadi ini piston ke sana, buang. Ini tadi kan seperti ini, ya, buka dulu, ya, ini buka, saya bawain buka, setelah ke depan dia ada nutup. Nah, saat dia mau seperti ini membuka. Nah, ini namanya top ini top buang mau hisap itu loh, ya, prosesnya itu. Nah, ini nanti kalau seperti ini dia akan ngobos, saudara, ya, dia akan ngobos. Coba kita lihat, ya. Ya, sekarang kita coba, ya, ini kita topkan, ya. Oke, kita buka aja ini dulu, ya. Ini tutupnya, buka. Ini juga buka. Nah, ini masih kendor, ya, masih kendor, ya, saudara. Nah, coba sekarang kita topkan ini
ini top hisap mau buang, buang mau hisap. Sekarang kita top kompresi. Nah ini top kompresi. Nah ini top kompresi seperti ini ya. Oke, seterusnya baru kita pasang, kita setel. Baik, kita setel saudara ya. Ini kita setel. Nah, oke. Oke, sekarang kita setel ya. Oke, baik. Nah ini saudara ya. Nah ini kan, ini wah kendo ini pasti bunyi saudara ini. Nah ini ya. Oke, sekarang kita, nah harusnya pakai puller, tapi kadang saya pakai puller itu juga begitu ngenceng biasanya nanti itu malah kencengan cepet-cepet. Nah sekarang ini ya, tadi kalau posisinya ya, nah posisinya seperti ini ya, ingat sepertinya, nah posisinya kan masih kenceng ya saudara ya. Nah ini kan posisinya ya. Kalau sudah profesional pasti paham, tapi kalau yang mungkin kelas 2 SMK itu yang baru masuk, baru mengenal sepeda motor, itu pakai ini langsung sudah tek ini. Nah ini pengalaman pernah murid saya itu putus, jadi kita pakai langsung, padahal ini bukan untuk ngencengi saudara, ini bukan untuk ngencengi atau ngendori ya. Jadi alat kunci ini bukan untuk ngencengi atau ngendori, yang untuk ngendori ngenceng itu ini saudara. Nah ini kunci ringnya ini, jadi kita kendori pakai kunci ring dulu. Nah ini kunci ring 9 saudara. Jadi kita gunakan ini untuk kendori ya, kita kendori dulu. Nah seperti sudah kendor ya, kita pegang terus baru kita taruh kayak ini. Nah gini saudara. Jadi ini tidak untuk kendori saudara. Untuk apa ini? Bukan untuk kendori, bukan untuk langsung, tidak bisa, harus kendori dulu pakai ini. Nah karena ini adalah mur penguncinya. Nah ini baru kita majukannya saudara. Nah, kita majukan dulu ya saudara, supaya bentar ya. Oke, masih kendor saudara, kita majukan lagi. Nah ini ganjel, kita kendor lagi saudara. Nah ini sudah seperti ini ya, ini notot. Nah ini kenceng nih, ini sudah menekan saudara, dikit aja. Nah baru ini kita kencengi pakai ini. Nah jadi ini bukan, tapi jadi ini hanya untuk megang aja. Nah ini kendori kencengi pakai ini. Nah kita cek. Nah ini sudah ada, kita ada jadi gini bisa, walaupun dikit berarti aman nanti. Nah ini sudah ada celahnya sedikit saudara. Celahnya kan standarnya 0,05 itu sempit saudara ya. Yang penting jangan sampai kenceng-kenceng, ini ada sedikit saja, cak pucuk rambut sudah aman saudara. Jadi ada celah kecil sak pucuk rambut kita udah aman, nggak nekan saudara. Nah ini yang atas ya, ini yang input. Oke, sekarang yang outputnya kita setel. Ini komando saudara. Nah oke, tadi kan posisinya masih kenceng ya. Nah kalau kenyataannya harus kenceng sepertinya, jadi tidak boleh pakai langsung, ini nggak boleh, jadi harus kendori dulu pakai ini. Nah kendori dulu. Nah seperti ini saudara, nggak usah muncul putih ini apa, ini bautnya bisa, baut klepnya bisa jalan saudara. Nah udah bisa ya. Oke ini udah bisa, terus maju. Nah kita majukan lagi saudara. Nah oke, maju terus kita majukan sedikit demi sedikit ya saudara, kita majukan sedikit demi sedikit ya. Oke kita majukan. Nah ini udah, kalau terus nanti klepnya nekan saudara ya, ini kita kendor dikit aja. Nah jadi jangan sampai kencengan, kita yang penting ketika sudah terasa menyentuh, nah ini menyentuh ya, terasa kenceng, kita kendor dikit. Nah setelah itu kita kencengi penguncinya, ini mur penguncinya saudara. Nah, jadi gitu nyetelnya saudara, jadi tidak langsung pakai. Nah kita coba bener. Wah ini kenceng saudara, ini nggak bisa gerak sama sekali saudara, ini nggak ada celahnya, berarti kita kencengi, kita kendori sedikit. Nah kendori gimana, sama saudara, ini kita tahan dan nggak gerak, jadi kita tahu geraknya. Nah ini baut mur penguncinya kita kendor dikit. Nah gini ya, ini kita kendor dikit saja gini, yup. Nah iya,
Ya, kita kencengi. Ya, ini juga kenceng dikit saudara. Kita kendori lagi saudara ya. Kekencengan itu. Kendori. Nah, sedikit aja. Kita gerakkan sana sedikit. Hup. Nah, sudah. Jadi ini harus ada. Jadi Anda harus merasakan ini ada gerak dikit. Gerak dikit aja, tapi jangan kenceng. Kalau kenceng nanti ngobos. Ya memang kalau kekencengan nanti tuh kalau panas-panas nanti mogok. Ini udah ada sedikit, pokoknya ada gerak dikit aja. Jangan sampai menekan. Jadi istilahnya yang memang harus kasarnya yang tepat itu memang yang pena itu halus menyentuh. Nah, jadi antara ini ya klep dengan rocker arm itu hanya menyentuh sebenarnya. Kenapa ada celah? Alasnya gini saudara, ada celah itu ya. Ketika panas besi ini akan memuai, jadi klep juga memuai, rocker arm juga memuai, sehingga nanti gini ibarat logikanya sendiri saudara. Ini klep, ini misalkan ini bagian klepnya, ini bagian rocker armnya atau manuan loh bosomu ya. Jadi saat dia kalau regangan aja ya, kalau ada celahnya ya. Nah, kalau dia panas, logam itu kan kalau panas dia akan memuai. Ini memuai lah saat nah menyentuh inilah suaranya kan halus saudara. Jadi saat suhu 85 derajat Celcius itu diharapkan menyentuh, bukan menekan tapi menyentuh saja. Nah, kalau menyentuh dia akan halus. Nah, gini. Juga pasokannya sempurna. Diharapkan itu pasokannya bagus, pasokan BBM-nya itu saat menyentuh. Tapi saat kalau kita terlalu kenceng, jadi misalkan kita pas tidak ada celahnya, ini mepet seperti ini ya misalkan ya. Jadi saat kita pepetkan misalkan seperti ini klepnya, ininya ya, apanya ini, rocker arm ya. Saat seperti ini mungkin saat dingin penak saudara. Nah, gini penak saat dingin. Saat posisi dingin dia penak, saat posisi dingin. Tapi ketika saat dia podo panas sehingga dia akan menekan. Iki memain sehingga dia akan menekan, dia akan ngobos saudara. Jadi nanti mungkin panas dia mati, dingin mati lagi, dingin hidup, panas mati, dan seterusnya seperti itu. Itu karena celahnya ini terlalu sempit atau mungkin saat dingin dia mepet. Jadi yang tepat celahnya ada celahnya, tujuannya untuk mencegah ketika memuai ini tidak menekan ini, tidak ngobos nantinya. Oke, baik. Ini sudah selesai ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bedanya kalau kita nyata saat posisi top kompresi? Top apa itu? Nah, jangan terbalik ya, topnya top, ada top kompresi. Ini top kompresi pas ini ya. Nah, ini top kompresi ya. Sekarang apa terjadi saat terjadi? Coba ini kita putar menjadi top buang mau hisap. Kita putar lagi ya. Nah, ini sudah nggak bisa gerak. Nah, ini saudara. Nah, ini saudara. Ini ada istilah namanya overlapping saudara. Jadi saat kita setel pada saat top posisi tersebut, ini ada istilah overlapping. Overlapping ini saudara. Jadi ini yang atas ini buka sedikit, yang bawah juga buka sedikit. Kenapa demikian? Wah, itu nanti saya tidak bisa terangkan itu kenapa. Itu pabrik yang merancang saudara. Ini ada kaitannya panjang-panjang lagi saudara. Jadi saat inilah namanya dengan overlapping. Jadi buang mau hisap itu ada terjadi proses buka sedikit. Jadi yang bawah buka, yang atas juga buka. Mungkin saudara, supaya geraknya mudah atau apa itu nanti perancangnya saudara. Ya, ini kan saudara. Jadi ada bedanya ketika top kompresi dengan top buang mau hisap. Jadi top buang mau hisap itu namanya ini overlapping. Jadi katup input, katup output itu buka sedikit. Coba kita putar sedikit saudara. Kita majukan lagi. Nah, kita majukan ya. Nah, kita majukan. Nah, yang atas ini yang input yang dari manifold saudara, ini membuka. Nah, ya kan? Nah, buka kan? Nah, ini buka, ini top kompresi lagi, ini nutup semua saudara. Nah, atas bawah nutup. Sekarang kalau kita topnya top buang mau hisap. Nah, ini ya, ini buka, ini buang ini. Jadi ini piston bergerak ke depan piston. Nah, ke depan buka ya, ini ke depan. Jadi ini buang asapnya saudara. Nah, oke, sekarang kita terus mau menjadi top. Ya ini nah ini namanya overlapping. Nah, ini saudara. Nah, ini kan buka dikit ini, jadi buka dikit ini saudara. Jadi buka bersamaan dikit. Nah, ini buka secara bersamaan tapi dikit. Nah, inilah disebut dengan overlapping. Jadi terjadi pada proses buang mau hisap. Jadi katup input, katup output membuka bersamaan. Bukanya kecil saudara, nggak besar ya. Oke.
Demikian saudara ya, trik tentang cara style klep, yang intinya bahwa kita harus kendori dulu ya. Ya, kita harus kendori dulu saudara. Intinya loh ya, intinya kunci ini hanya untuk menggeser ya, bukan untuk langsung. Jadi tidak bisa kita gunakan langsung, enggak. Ini kuncinya, intinya kunci ini hanya untuk menggeser, bukan langsung. Naik langsung ini pasti nanti kalah, ini putus nanti saudara. Jadi ini juga kalau langsung pasti putus. Jadi pakai ini dulu. Jadi ini kita kendori ya. Kita ini aja sudah ben apal ya. Jadi berapa jarak kita tetap tekan. Kalau misalkan ini mau kita kendori, kita tekannya ke sana. Nah, ke sana ya. Kita kendori ya. Jadi ngelawan saja saudara, biar nggak ikut berputar. Jadi kita apal mau berapa. Nah, kita coba ya, ini ulangi lagi ya. Kalau kita kendori ya, kita masukkan dulu ini kuncinya, ini masukkan, ini kita tancapkan, ini hanya kita lawan saudara supaya nggak gerak. Nah, ini kita kendori, ini lawan saudara, ini jangan sampai gerak, tapi geraknya sana, jangan sana nanti dia, kalau kita ikut sana berarti nanti ini bautnya ikut gerak. Jadi gini ya, baru ini ring kunci 9-nya kita gerakkan. Nah, jadi tidak bergerak. Setelah itu kita kendori, baru ini kita gerakkan. Nah, gini, sangat gini. Nah, baru ini naik kencengin lagi. Kalau kencengi, kita agak ke sana. Jadi ke lawan sana lawannya. Jadi biar nggak ikut kenceng. Nah, ini. Oke, demikian ya, saudara. Nah, jadi kalau kita rasakan tetap ini ada celah dikit, saudara. Nah, itu ada celah sedikit. Ini masih tetap anu, saudara. Balik tadi ya. Bentar. Nah, nanti kalau kita rat tetap ada dikit-dikit kecil, tapi saudara bukan besar ya, tapi kecil loh dikit-dikitnya itu. Ini tadi yang keliru, kenceng, saya ulangi lagi ya. Jadi ini kenceng dikit. Iya, baru kita kendori pakai ini, dikit aja. Kita coba. Nah, pas saudara. Nah, baru kita kencengi. Kalau kita kencengi lawannya ke sana, ini biar gak ikut kekencengan. Nah, kita lawan sana ya. Baru kunci ringnya kita kencengi. Udah, sekian saudara, selesai ya. Jadi pas ini ada gerakannya ya. Jangan jangan tidak bisa bergerak, tapi harus ada gerak dikit aja ya. Itu tujuannya untuk menghindari kemungkinan duduk saat pemuaian suhu 85 derajat. Nah, tutup saudara. Nah, selesai saudara. Ini top kompresi ini ya. Nah, ini jangan lupa kita pasang lagi. Ini gini ya. Nah, ini topnya. Nah, titik ini posisinya depan sana saja. Titik ini loh ya. Ini ada titik, posisinya depan. Nah, ingat kita dilarang menggunakan kunci pas saudara. Masang ini kita tidak boleh menggunakan kunci pas. Yang tepat adalah kunci stok saudara. Ya, stok atau ring boleh, jangan kunci pas. Pasti cepat rusak kalau kita menggunakan kunci pas. Jadi kunci pas itu apa? Ya, kunci pas untuk menahan saja, atau mungkin kalau sudah kendor baru boleh kunci pas. Kalau masih kenceng tidak boleh. Pasti nanti akan terjadi apa itu? Jelek hasilnya. Tapi nanti kalau kita praktek di motor asli, kita tidak perlu buka ini saudara. Kita cukup menggunakan topnya itu dari magnet. Topnya dari indikator magnet itu ada topnya ya. Oke, ini kita pasang, tidak apa-apa ya. Jadi intinya ini top kompresi itu ini bisa gerak. Nah, ini top kompresi. Nah, baik, kita tutup lagi. Baik, demikian saudara ya. Baik, demikian saudara tadi tentang belajar style klep ya. Intinya jangan sampai mengalami kesalahan prosedur menggunakan
kunci ring dan kunci L-nya tadi saudara ya, jangan sampai keliru. Ingat kunci ring itu kita kendori, untuk kunci ringnya itu mengendori murnya, baru bautnya itu kita geser-geser, jadi tidak bautnya langsung, tapi ringnya apa itu murnya dulu kendori, jadi murnya dikendori baru bautnya itu digeser. Setelah itu sama saudara, kunci L-nya itu untuk ngelawan bautnya, kemudian kencangi pakai kunci ringnya tadi. Oke, demikian saudara tentang belajar style clap. Mohon maaf kalau ada salahnya, bisa dikritik atau di apa gitu masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.